Salam, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan rancangan ide kreatif ekonomi di bidang pendidikan matematika dengan judul usaha kami, yaitu penjualan pulsa al-operator. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendrika Ramburaing, NIM 2219026. Dan saya Frederika Namun dengan NIM 2219029. Kami dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Adapun latar belakang usaha bisnis kami, yaitu telepon genggam bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer karena hampir seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawah, menengah, dan atas mampu memiliki telepon genggam. Bahkan ada beberapa orang yang mampu memiliki telepon genggam lebih dari satu. Semakin canggihnya teknologi dan komunikasi, masyarakat sangat membutuhkan biaya untuk berkomunikasi. Misalnya untuk menggunakan telepon genggam dibutuhkan pulsa. Nah, khususnya bagi kalangan mahasiswa yang membutuhkan pulsa yang tidak hanya digunakan untuk sekedar telepon dan SMS saja, tetapi juga untuk kuota internet sebagai sumber informasi utama untuk semua hal yang berhubungan dengan administrasi dan kegiatan perkuliahan, serta sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. Yang pertama kita masuk rancangan ide bisnis awal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama alasan memilih bisnis, yang kedua potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung, yang ketiga analisis SWOT awal. Nah, yang pertama alasan memilih bisnis. Awalnya hanya iseng-iseng saja jualan pulsa menggunakan HP pribadi. Lama-kelamaan banyak yang mengisi pulsa hingga tidak sadar ternyata menjanjikan dan hasilnya cukup lumayan. Melihat bisnis ini cukup mudah dan cocok untuk zaman modern sekarang, dan sependapat saya jalankan. Potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Nah, berdasarkan ide ekonomi yang kelompok rencanakan, dapat kami pertimbangkan potensi yang ada pada kami saat ini, yaitu berupa peluang usaha yang cukup berkembang dan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Nah, adapun potensi yang dimiliki oleh kelompok, yaitu ada 2. Yang pertama, kelompok telah mempunyai pengalaman dalam bisnis ini. Yang kedua, kelompok mampu melihat peluang yang ada dan dapat bersaing secara sehat. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT awal. Nah, dalam hal ini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, yang termasuk dalam faktor internal yaitu ada kekuatan dengan kelemahan. Nah, kekuatannya itu ada 4 poin. Yang pertama, produk pulsa al-operator ini tersedia untuk semua operator sehingga produk ini dapat digunakan di semua kalangan. Poin kedua, produk pulsa ini tidak akan kedaluarsa meskipun tidak habis terjual dalam 1 hari. Poin ketiga, harga yang bersaing tidak mahal. Dan poin yang keempat, siap untuk melayani pelanggan selama 24 jam. Kelemahannya yaitu ada 2. Yang pertama, pengalaman belum terlalu banyak dalam bisnis ini. Yang kedua, modal yang masih terbatas.
Sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama itu ada peluang, yang kedua ancaman. Nah, yang peluang itu ada 2 poin. Yang pertama, banyaknya konsumen karena dipastikan semua orang memiliki telepon genggam dan sangat membutuhkan pulsa. Yang poin kedua, pemasarannya bisa dibilang sangat mudah karena di lingkungan tempat tinggal pengusaha banyak penduduk dan hampir semua memiliki telepon genggam. Ancaman ini ada 3 poin. Yang pertama itu rendahnya kesadaran pembeli untuk membayar pulsa tepat waktu. Poin kedua, adanya keterlambatan dalam pengisian pulsa. Yang ketiga, jaringan yang kadang memburuk sewaktu-waktu. Sekarang kita masuk ke aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan. Yang pertama itu ada profil usaha. Nah, di mana profil usaha itu jenis usaha yaitu penjualan pulsa, tim manajemennya yaitu perorangan, teknis yaitu penjualan, pemasaran terhadap konsumen dan atau calon konsumen. Pembayaran yaitu ada 2, secara langsung dan transfer ke rekening pengusaha. Manajemen waktu yaitu buka setiap hari. Nah, di sini pun ada visi dan misi usaha kami. Visi usaha kami yaitu menjanjikan usaha pulsa elektrik yang mampu bersaing dengan usaha pulsa elektrik lainnya. Misi usaha kami yaitu ada 3 poin. Yang pertama, memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Yang kedua, transaksi yang cepat dan tepat. Dan ketiga, memberikan kepuasan bagi pelanggan. Nah, di sini juga ada tujuan usaha kami. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama, memperoleh penghasilan. Kedua, sebagai pekerjaan sambilan yang menjanjikan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan penggunaan pulsa pada telepon genggam. Di sini pun ada deskripsi usaha. Nah, di mana deskripsi usaha kami yaitu modal yang digunakan dalam usaha ini adalah modal dari pengusaha sendiri. Tidak ada pinjaman kepada pihak asing atau dari pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, dalam usaha ini merupakan usaha yang memiliki prospek yang bagus karena pengguna telepon genggam yang jumlahnya banyak dan kebutuhan akan pulsa pun terus meningkat, sehingga kemungkinan untuk mengembangkan usaha ataupun perluasan pemasaran masih terbuka lebar. Kemudian kita masuk pada organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis di sini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, memilih bentuk kepemilikan bisnis. Untuk mengawali sebuah bisnis, seorang entrepreneur perlu mengenal berbagai bentuk kepemilikan usaha, penjualan pulsa atau operator. Nah, bentuk kepemilikan usaha yang kami jalankan yaitu perseorangan, yang dimana dikelola dan diawasi oleh 1 orang dan semua pengelolaan dan keuntungan dan juga dapat menanggung semua risiko yang terjadi. Kemudian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu, etika bisnis juga merupakan pemegang peranan penting bagi implementasi tata kelola bisnis yang baik. Karena etika merupakan acuan bagi karyawan maupun manajer dalam menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari, bahkan pelaku bisnis tersebut mampu menangkap keinginan dan permintaan konsumen. Etika
perlu diterapkan dalam berbagai bidang bisnis dan segala kegiatan yang terkait dengan bisnis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan etika di dalam pemasaran, periklanan, dan produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, bisnis al-operator yang kelompok jalankan ini yaitu bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat memberikan pelayanan prima bagi pelanggan, transaksi yang cepat dan tepat, dan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Nah, kemudian bisnis dan lingkungannya. Bisnis menjual pulsa al-operator adalah salah satu bisnis yang barangnya tidak akan menjamur. Nah, kami melihat dari hal ini sehingga dapat dipastikan bisnis ini memiliki peluang yang sangat besar. Ada beberapa hal yang menguatkan fakta bahwa peluang usaha penjualan pulsa al-operator memiliki prospek yang besar. Yang pertama, kemajuan teknologi seperti dijelaskan di atas. Kemudian, yang kedua, keinginan akan kepraktisan pekerjaan dan masih banyak alasan lainnya. Sehingga, peluang usaha penjualan pulsa al-operator dikatakan memiliki prospek yang bagus mengingat pulsa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan karena kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Kemudian manajemen dan organisasi. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Nah, jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan perusahaan bisa tercapai. Menurut Dian Ari Nugroho dalam buku pengantar manajemen untuk organisasi bisnis publik dan nirlaba 2017, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, sumber daya ini berupa tenaga kerja, keuangan, sumber daya alam, pengetahuan, dan lain-lain. Tujuan utama dari adanya manajemen yaitu untuk mencapai tujuan yang disasarkan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan organisasi berarti kumpulan orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain serta memiliki peran, tugas, dan fungsi yang penting dalam perkumpulan tersebut. Maka bisa diartikan bahwa manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga organisasi akan berjalan dengan baik apabila manajemennya tepat. Kemudian manajemen kantor dan sistem informasi dan teknologi. Nah, manajemen kantor adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan sehingga penyelenggaraan terhadap suatu hal berjalan tertib. Sedangkan teknologi informasi dapat diartikan sebagai perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik yang berdasarkan kombinasi antar perhitungan dan komunikasi jarak jauh. Kemudian, pemasaran dan perilaku konsumen. Cara penjualan yang dilayani adalah dengan cara penjualan langsung dan
memotivasi bawahannya sehingga bawahan tersebut akan memiliki semangat kerja dan memberikan prestasi bagi organisasi. Kemudian kebutuhan dan dana usaha. Modal yang dijalankan kemudian kita masuk pada kebutuhan dan dana usaha. Dalam menjalankan bisnis ini, modal yang kami gunakan yaitu modal dari pengusaha sendiri, sehingga tidak ada pinjaman kepada pihak asing ataupun dari pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Usaha ini merupakan usaha yang memiliki prospek yang bagus karena penggunaan telepon genggam yang jumlahnya banyak dan kebutuhan akan pulsa pun terus meningkat, sehingga kemungkinan untuk mengembangkan usaha ataupun perluasan pemasaran masih terbuka lebar. Kemudian kita masuk pada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ada penawaran dan permintaan. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, maka persaingan yang dilakukan adalah persaingan yang sehat, sehingga kuantitas pulsa yang diminta akan sesuai dengan kuantitas harga yang akan dibayar oleh si pembeli, dan harga yang diberikan juga tidak jauh berbeda dengan penjualan pulsa lainnya, sehingga menjadikan usaha pulsa elektrik yang mampu bersaing dengan usaha pulsa elektrik lainnya. Maka akan sesuai dengan visi penjualan pulsa tersebut. Kemudian kita masuk pada ekonomi pasar dan tenaga kerja. Pada penjualan pulsa yang kami jalankan tidak membutuhkan tenaga kerja yang relevan atau yang banyak, karena penjualannya pun hanya menggunakan telepon genggam, yaitu yang dimiliki oleh si penjual, dan penjualnya sendiri pun hanya memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian uang dan harga jangka panjang, yaitu aspek keuangan atau permodalan. Satu, sumber modal. Sumber modal yang untuk penjualan pulsa yang kami jalankan di sini yaitu 300.000. Kemudian uang dan harga dalam jangka panjang, yaitu aspek keuangan atau permodalan. Yang pertama, sumber modal. Sumber modal untuk menjalankan penjualan pulsa di sini yaitu Rp20.000, yaitu ada 10 voucher kali 12.000
sama dengan 220.000, sehingga jumlah penjualannya yaitu 410.000. Kemudian harga jual produk. Pulsa 5.000 yaitu jual dengan harga 7.000. Kemudian pulsa 10 dijual dengan harga 12.000. Dan pulsa 20 dijual dengan harga 22.000. Sehingga jumlah harga jualnya yaitu 41.000. Kemudian kita masuk pada laba penjualan. Laba penjualan adalah harga jual kurang harga pokok, yang dimana pulsa 5.000 dengan harga jual sama dengan 7.000 dikurangi dengan harga pokok 5.400, sehingga keuntungannya untuk pulsa 5.000 1.600. Kemudian pulsa 10.000 dengan harga jual 12.000 dikurangi dengan harga pokoknya 10.400. Kemudian keuntungannya 1.600. Begitu pula dengan pulsa 20.000 dengan harga jual 22.000 dikurangi dengan harga pokok 20.400 dikurangi, sehingga keuntungannya yaitu 1.600. Nah, untuk jumlah laba penjualannya yaitu 4.800. Kemudian kita masuk pada sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Nah, setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap negara memiliki ideologi kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sistem ekonomi yang dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kita masuk pada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan berbisnis itu tidak terlalu rumit, hanya diperlukan beberapa ketelitian dalam memanajemenkan baik waktu maupun keuangan, dan juga dibutuhkan kesabaran dan keuletan yang tinggi, yang dimana bisnis yang besar pada awalnya juga adalah bisnis yang kecil. Nah, sehingga tidak ada yang dapat membatasi orang untuk berbisnis. Maka dari itu, untuk mendirikan suatu usaha sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan modal yang terlalu besar, sehingga contoh saja usaha penjualan yang kami jalankan di sini yaitu dengan modal 300.000 sudah dapat dilakukan atau dijalankan. Nah, sehingga yang terpenting dalam menjalankan suatu usaha adalah kerja keras, keinginan untuk maju, dan kedisiplinan dalam menjalankan usaha. Kemudian rekomendasi, berdasarkan hasil usaha yang telah dilakukan, maka kami akan memberikan rekomendasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebelum membuat business plan, terlebih dahulu mengumpulkan data yang valid, baik dari pihak-pihak terkait, baik itu dari keberadaan pasar maupun supplier. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melibat atau mengamati masalah yang menjadi problem dalam masyarakat, sehingga sebagai business plan dapat memikirkan, merancang, dan mewujudkan aksi nyata untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian menjaga relasi yang baik antar sesama pengusaha yang sama maupun customer agar usaha bisnis tersebut dapat berkembang sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik kepada para pembeli dan pengobasi yang aktif.